Halo Sobat IKG, halo halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Pastinya Sobat semua selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Sehat badannya, sehat jiwanya, dan selalu sehat keyakinannya. Iya, keyakinan bahwa Tuhan dan semestanya selalu hadir buat Sobat semua. Namun Sobat juga harus hadir. Iyalah. Dan tentunya sobat semua masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat IKG, gue liatnya ke sana ya. Ini kameranya di sini. Kenapa? Karena gue sambil baca komen-komen ya. Ya, gue hari ini mau baca komen, Sobat IKG. Dan gue nggak terlalu terbiasa ya ngeliat kamera. Sobat IKG di video kali ini agak beda ya. Jadi gue lagi coba kamera baru nih Sobat IKG. Yang buat nanti acara tanggal 6 Desember 2024. Yaitu kelas perjalanan jiwa level 1 dan tanggal 13 Desember 2024. Workshop online, bagaimana kita bisa menarik rezeki lewat alam diri. Pendaftaran masih dibuka ya, Sobat IKG. Silahkan, Sobat semua. Sikat, Sobat IKG. Sikat. Nah, sebagai pembuka, video kali ini memang video yang berbeda ya. Hari ini gue sempatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat semua. Ya, kenapa jawabnya nggak langsung aja di komennya, Master? Ini gue jelasin ya. Ya, terkadang Sobat IKG, jawaban itu lebih panjang daripada pertanyaan. Dan beberapa hal lain, ya, kayak salah satunya tuh gue masih sibuk, ya, kesibukan gue. Ada di IG ya, banyak banget yang belum gue jawab. Sebenarnya gue berharap agar Sobat semua mengikuti channel ini, agar Sobat IKG paham juga ya. Ya karena pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa jadi jawabannya ada di video-video sebelumnya di Emang Kudu Gila ya. Ada yang sempat sakit hati Sobat IKG sama gue, aduh maaf ya. Ya karena gue nggak jawab-jawab, bukan maksud gue nggak jawab ya. Tapi memang itulah keadaannya. Makanya akhirnya gue mencoba membuat website emangkudugila.com. Dan sobat bisa langsung dapat berkonsultasi sama gue jika sobat IKG membutuhkan percakapan yang fokus dan dalam. Gitu. Oke sobat IKG, tanpa panjang lebar, mari kita lanjut ya. Di sini gue akan bacakan komentar yang berisi pertanyaan dan gue filter dari YouTube Creator Studio. Nah, makanya nih gue lihat satu-satu ya. Dan setelah gue filter, wih banyak banget. Ya karena banyak, langsung aja gue sikat Sobat IKG ya, gue bacain. Ini kayaknya random atau gimana gue kurang ngerti ya. Dari bocah kayu ares 779. Wih, 3 kali, 6 kali, 9 kali itu kita tulis hal yang sama berulang sejumlah itu, atau jumlah poin keinginan yang sejumlah itu, Bang. Gimana nih? 3 kali, 6 kali, 9 kali itu kita tulis hal yang sama berulang, atau jumlah poin keinginan yang sejumlah itu. Nah, ini dari video scripting ya, tulisan jadi kenyataan. Ya oke Sobat IKG, gue akan jelaskan ya. Dan gue berharap penjelasan ini menjadi manfaat buat sobat semua. Amin. Jadi di video scripting 369 ala settingan gue ya, itu artinya sobat menulis hanya 3 keinginan sobat semua. Iya, 3 keinginan yang memang sudah clear. 3 keinginan itu sebetulnya mewakili body, soul, dan spirit. Misalnya, gue pengen punya rumah, harmonis sama keluarganya, dan Tuhan dan semestanya selalu menolong gue. Itu misalnya. Atau boleh juga di level material semuanya, sikat aja Sobat 3G. Misalnya ya, gue pengen punya rumah, gue punya mobil, dan gue punya pasangan. Bebas Sobat semua. Karena gue nggak tahu sebenarnya apa yang lu inginkan. Nah, 369-nya adalah pagi itu tulis 3 kali, siangnya 6 kali, malamnya 9 kali, dengan kata-kata yang sama. Yang diulang Sobat 3G, yang itu-itu aja. Sampai berapa hari, Bang Master? Nah, ini belum apa-apa udah nanya ya. Nanya sampai kapan itu fatal, Sobat 3G. Iya, kenapa? Coba aja lihat video-video gue sebelumnya. Kapan dan bagaimana itu bukan domain kita, Sobat semua. Ya lu tulis aja sampai keinginan lu terwujud. Misalnya rumah sudah terwujud, ganti sama yang lain. Gitu, Sobat 3G. Ngerti ya? Makanya gue wanti-wanti di EKG ya.
Jadikan afirmasi itu nafas kehidupan, bukan cinta satu malam. Ntar kalau udah tercapai, bukunya dibuang. Oke Sobat IKG, berikutnya ya. Ada dari @tkp Bandar. Wih. Di video mana ya jawaban kenapa Master selalu bilang aku, saya? Wah, ini sebenarnya hampir di semua video Sobat IKG, terutama di video afirmasi. Ya mungkin memang penjelasan gua nggak secara gamblang atau eksplisit ya. Tapi jika Sobat IKG jeli, kenapa ada aku dan saya bukan atau ya? Coba Sobat perhatikan lagi apa arti afirmasi. Afirmasi adalah sebuah penegasan atau penguatan. Dalam hal ini adalah penegasan hal-hal yang bermakna positif. Dan sesungguhnya pada saat kita berafirmasi, itu kita diharapkan adanya transformasi perubahan dari posisi A menjadi posisi B. Yang lemes jadi kuat, yang sedih jadi bahagia. Gitu Sobat IKG. Nah, posisi sobat semua sekarang ada di mana nih? Titik-titik. Dan posisi sobat berikutnya adalah di mana? Shifting ya. Ngerti kan? Ini kayaknya udah jelas banget Sobat IKG. Kenapa ada aku dan saya? Masih aja lu bikin teka-teki, Master. Ya, gua nggak pengen kayak channel lain ya, Sobat semua. Dimana Sobat udah dikasih semua, menunya komplit, tinggal pilih dan makan. Lalu Sobat hanya menangkap informasinya saja, kata-kata dari gua. Gua nggak mau kayak gitu. Dan lalu hilang begitu saja. Gua pengen Sobat mencermatinya hingga Sobat dapat maknanya. Nah, ketika Sobat mencermatinya dan mengobservasinya, Sobat akan menemukan hidden gems-nya. Kalau kata anak zaman sekarang namanya hidden gems ya. Ini akan menjadi pelajaran yang sangat kuat buat Sobat semua. Itulah sebabnya ya seorang guru spiritual selalu memberikan teka-teki spiritual. Ya, tapi kalau nggak betah sama yang kayak gini ya nonton channel lain aja ya, Sobat IKG yang sudah dibuka semuanya. Karena memang di setiap video IKG pasti ada makna tersembunyi. Yang jika Sobat IKG ulang, Sobat akan bisa menafsirkannya secara terang. Membuka tabirnya ya, kata orang gitu. Jangankan soal teori, Sobat IKG. Misalnya ya, sebuah cerita-cerita gua. Di video mie ayam lah misalnya, salah satunya ya, dimana saat itu gue bertemu dengan Kak Juwita. Dari awal sampai habis itu bukan cerita novel doang, Sobat IKG. Bukan. Coba perhatikan lagi. Salah satunya misalnya ya, ada satu enigma di situ, alias teka-teki. Yang mana ya? Oh, yang ini aja. Kenapa Kak Juwita udah tahu duluan kalau gua nggak bawa coklat? Dan kenapa dia yang bawa coklatnya? Alasannya apa? Gue ulangi lagi ya. Kenapa Kak Juwita udah tahu duluan kalau gua tuh nggak bawa coklat? Dan kenapa juga dia yang bawa coklatnya? Alasannya apa? Itu sebenarnya nggak masuk logika, Sobat IKG. Ya, kecuali misalnya dia tanya, kamu bawa coklat nggak? Ya kan? Kan dia nggak bilang begitu. Dia bilang, buka tas kamu. Lalu dia masukkan coklatnya ke dalam tas gua. Terus dia bilang, "Shh, nanti kalau teman-temanku tanya, bilang coklat ini dari kamu ya." Ya kan Sobat Kaki? Coba kalau hari itu dia nggak bawa. Ya dia nggak bawa coklat. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, coklat itu kok bisa ada ya? Tanpa gua beli, Sobat Kaki. Tanpa gua beli, gua nggak bawa hari itu. Dan sisanya, sisa coklatnya itu, gue makan sama Danu, Sobat IKG. Rasanya enak banget ya. Coklat Silver Queen ya zaman itu ya, coklat mahal waktu itu. Coba Sobat IKG nonton lagi ya habis ini ya. Kali ini nontonnya harus fokus. Gua nggak akan lari dari situ, Sobat IKG. Kenapa? Karena gua mengalaminya. Masih ingat Sobat IKG gua. Masih ingat. Di mana ingatnya, Master? Di sini. Oke ya, berikutnya Sobat IKG. Harusnya ingatnya di sini, Master. Iya, gue inget di sini tapi. Nah,
Berikutnya, kalau nggak bayangin orangnya cuma sikapnya, gimana cara semesta tahu orangnya bukankah harus detail, Kak? Wah, ini gimana ya ngebacanya nggak ada komanya. Kalau nggak ngebayangin orangnya cuma sikapnya, gimana cara semesta tahu orangnya? Nah, gitu ya harusnya ya. Bukankah ini harus detail, Kak? Oh, ini dari video yang judulnya Dia Datang Setelah Lakukan Setelan Gila ini. Video paling laris, laris manis Tanjung Kimpul, dapur ngebul, ratusan ribu yang nonton ya. Wah, kenapa nih layarnya nih? Sebentar, Sobat IKG. Ini layarnya ngeblank. Nah, gue pindahin ini ke sini. Oke, Sobat semua, kita hidup dalam kuasa ego. Betul memang, ego yang menentukan kita mau kemana kita. Jadi manusia memang kita tidak pernah bisa lepas dari ego. Ego adalah aku. Makanya Sobat IKG, kalau ada orang yang bilang kebangkitan spiritual atau spiritual awakening adalah terjadinya kematian ego. Iya, gua agak kurang setuju ya Sobat IKG. Ya, tapi silahkan saja yang punya pendapat seperti itu. Menurut gua ego nggak pernah mati ya. Ego hanya tertidur. Jadi kalau orang sudah mengalami spiritual awakening, egonya bisa ditidurin, Sobat IKG. Tapi ntar dia bangun lagi. Ya padanya memang begitu, Sobat IKG. Kadang kita jadi orang tua, kadang jadi orang dewasa, malah jadi anak kecil. Nah, ketika kita menginginkan orang secara spesifik, harusnya Sobat bisa tahu, gua sedang berada di ego yang mana nih? Karena bisa jadi keinginan Sobat IKG itu udah nggak objektif ya. Siapa itu menjadi sesuatu yang sangat sulit diurai, Sobat IKG. Sangat sulit diurai. Ya, misalnya dalam hal ini ya, ada seorang yang mabuk cinta nih. Terus dia merit. Besoknya di KDRT. Ya, ada yang masih bertahan loh, Sobat IKG. Bukan karena dia takut, bukan. Tapi karena dia bilang, ya gue senang aja, Master. Padahal kan bisa ya diurai ya, Sobat IKG. Nah, ini sudah bentuknya sudah subjektif ya. Melekat. Kadang bisa bagus ya, Sobat semua. Tapi kadang juga bisa berujung kehancuran. Nah, daripada susah ngurai, mending kita fokus pada apa yang Sobat inginkan, bukan siapa. Apa itu perlakuan, sikap, misalnya gitu. Misalnya ada cewek ya, dia pengen banget pasangannya tuh selalu bukain pintu kalau naik mobil. Cie. Terus kalau lagi makan ya, tiba-tiba dia terlambat nih janjian di restoran. Terus ceweknya bilang, aduh maaf ya aku terlambat. Terus cowoknya berdiri. Cie, gentleman gitu katanya. Ya sukanya diperhatiin, diingetin makan, suka dibelai. Iya, Sobat IKG. Jadi detail itu spesifik ke apanya, bukan orangnya. Nanti sulit diurai, Sobat semua. Makanya gue bilang ya di video itu, siapa tahu loh, siapa tahu dia orangnya. Saya maunya dia, Master titik. Nggak ada yang lain, nggak ada yang kayak dia. The one and only, one in a million, Master. Itu kadang-kadang Sobat IKG. Pertanyaannya apa iya? Nanti kalau udah dapet, nah lu kan hidup bersama tuh, baru tuh rasain. Yang dirasain bukan muka sama badannya doang, tapi sikap, tutur kata, komunikasi, dan lain-lain. Biasanya gitu, Sobat IKG, waduh, cakep-cakep. Tapi dijalanin, kok dia gitu ya, Master? Kenapa? Ya dia nggak mau bebenah, males-malesan, keras kepala, katanya. Ya itu sebenarnya ya, Sobat IKG. Makanya gue selalu bilang, nikah itu gampang. Yang penuh tantangan adalah berkeluarga atau berumah tangga. Nikah mah nikah aja, Sobat IKG. Ya, nikah mah nikah aja ya, Sobat IKG, apalagi kawin. Lalu kenapa ya orang yang berumah tangga dan berkeluarga itu sulit dan penuh tantangan, tapi dia masih mau juga? Ada yang bisa jawab? Silahkan jawab di komen, Sobat IKG.
Oke ya, selanjutnya ada dari New 7 Pro 941. Bang, dulu pernah jadi penyiar radio ya? Wah, ini banyak banget yang nanya gini. Jadi kalau gue ketik kata kuncinya di Creator Studio ya, misalnya search-nya penyiar radio itu munculnya banyak sobat semua. Ada pertanyaan, ada juga statement yang serupa soal penyiar radio ya. Dulu pernah jadi penyiar radio, Bang? Jawabannya pernah, Sobat EKG, pernah. Radio apa, Bang? Radio EKG. Ah, gila ini. Iya, di frekuensi 111,1 EKG FM. Frekuensinya angel number loh, kembar. Iya, Sobat EKG ini juga teka-teki ya. Banyak sekali yang bertanya, terutama di video persetan logika. Ya, di mana gue pertama kali beli mobil pertama gue. Sama Robi ya, saat itu ya. Itu gue sedang mengembangkan sebuah inovasi. Nah, banyak yang tanya tuh, inovasi apa sih, Bang? Nah, di sini gue kasih tahu ya, sebuah inovasi yang ada hubungannya dengan suara. Gue suka Sobat EKG suara itu ya. Dari dulu gue suka suara ya. Kenapa? Ya karena waktu itu dulu itu gue ngerasa juga gue ya, bukan GR ya, gue sendiri ya. Gue ngerasa kalau suara gue tuh sebetulnya lumayan lah, bisa membuat dunia terinspirasi. Pengen Sobat EKG gitu. Lalu akhirnya gue kembangkan sebuah software yang berhubungan dengan suara. Kira-kira gitu ya, Sobat EKG. Aduh, jadi ingat masa lalu ya. Jadi dulu tuh emang gue pengen banget punya radio sendiri, Sobat semua. Itu dulu ya. Sekarang gue sudah punya EKG. Udah cukup dan luar biasa, Sobat EKG. Gue seneng banget punya EKG ya. Akhirnya suara gue bisa didengar seperti yang gue impikan. Amin. Terima kasih ya Sobat EKG. Selalu menjadi pendengar setia gue. Terima kasih sekali lagi Sobat semua. Gitu Sobat EKG. Terus gimana tadi pertanyaannya Bang Master? Bang, dulu pernah jadi penyiar radio ya? Jawabannya nggak pernah Sobat EKG. Tapi sekarang gue punya EKG ya. Radio yang bukan emang kudu gila. Radio yang empuk, kenyal, dan gurih. Apaan tuh empuk, kenyal, dan gurih? Ya maksudnya empuk suaranya kali ya. Kenyalnya di mana, Master? Lu tafsirin sendiri deh. Ini enigma lagi ya. Gue lanjut ya, Sobat EKG. Gue kalau ngomong jadi kemana-mana, memang suka gitu, Sobat semua. Kalau lagi konsultasi juga gitu. Ngaco kemana-mana. Ya maklum lah, namanya orang gila. Dari musik kampung. Apa ini? 9037. Abang ini orang Manggarai kah? Wah, bukan Sobat EKG. Bukan. Manggarai. Gua saat ini tinggal di Tangerang. Dekat sekali sama Hotel Kubika. Dekat sama Hotel Episode dan dekat sama JHL yang urutan itu tuh ya. Bukan tinggal di Jakarta gua. Cuma rumah gua memang paling dekat sama Hotel Arya Duta. Ya, cari sendiri ya di Google. Langsung aja ya Sobat EKG karena ini gampang sekali dijawab. Gua bukan orang Manggarai. Dari Melsi 555. Wih, 555. Kayak rokok. Zaman dulu ada rokok 555. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ini pesannya baik. Tapi sayangnya nama channel ini nggak mencerminkan hal baik. Bukankah kata itu membentuk satu hal di pikiran kita? Kenapa nama channelnya malah yang kudu gila? Aduh, gua kena lagi, Sobat EKG. Gila adalah kata yang buruk dan negatif. Ya, kena lagi nih gua ya, Sobat semua. Nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya sudah sering gue jelaskan dan gue bahas di video-video EKG ya. Bagaimana gue mendefinisikan kata gila. Kalau Sobat EKG yang sudah lama pastinya sudah paham ya. Nah mungkin mbaknya masih baru ya. Belum nonton semua. Jadi gue akan jelaskan lagi sedikit ya. Apa sebenarnya gila itu. Ya kalau kita lihat di KBBI artinya banyak Sobat EKG. Salah satunya adalah
nggak masuk akal. Berbuat yang bukan-bukan. Nah, kalau yang bukan-bukan dan nggak masuk akal, berarti itu sulit diterima dengan akal sehat. Makanya keluarlah kata gila. Kata gila itu bisa jadi bentuk ekspresi yang sudah kelewatan dari hal-hal yang nggak lumrah. Memang. Misalnya, gila, itu mobil bisa berubah loh jadi robot. Gila. Nah, karena dia nggak bisa jelasin, menurut dia itu gila. Dan memang sebenarnya gila itu berbeda alias lain ya. Memang lain. Ya, namun tidak selalu mempunyai arti kata yang buruk. Kayak di Malaysia, misalnya ada orang bilang, wah, seronoknya. Wah, di sana bagus, di sini berbeda. Wah, itu film favorit gua, Sobat TKG. Upin dan Ipin. Wah, gua seneng banget ya. Gua seneng banget sama film Upin Ipin. Gua seneng kalau lagi gua numpulin pikiran gua dan kembali bergabung dengan rasa bahagia. Nontonnya film kartun kesayangan gua. Apa itu? Yaitu Upin dan Ipin. Bahagia sekali gua kalau nonton Upin Ipin. Tidak ada episode yang terlewat sama gua, Sobat TKG. Ada Jarjit, Mail, Susanti, Meme, Ihsan, Tuh Dalang, Kak Ros, Opa, Bang Saleh, Uncle Mutu. Wah, Master Apal iya. Gua seneng banget, Sobat TKG. Seronoknya. Ayam goreng, tak ada kah? Wah, emang gila ini Master. Masa orang tua nontonnya Upin Ipin? Nah, kira-kira gitu. Betul, betul, betul. Betul. Sama satu lagi film Si Bolang. Ya, ada film Bolang di Trans itu tentang anak kecil yang berpetualang di desa-desa, bikin sesuatu, cari keong, main layangan, main sama teman-temannya. Wah, itu gue bisa lama nonton film gituan. Bisa lupa waktu, lupa sama kerjaan. Lanjut Sobat IKG. Sebentar ya, nih gue bawahin Agustinus Panama 5594. Kokai itu artinya apa guys? Wah, ini kata yang sering kita teriakan ya, sobat semua. Salah satu jargon EKG. Tenang, kita orang kokai. Kokai itu artinya orang yang kaya banget, sobat EKG. Jadi kata kokai ini dulu pernah diucapkan sama temen gua yang bernama Tanto alias Mimin. Waktu gua kelas 5 SD ya. Kenapa dipanggil Mimin? Karena kulitnya hitam. Hitamnya bukan karena hitam bawaan, sobat semua. Karena terlalu banyak berjemur. Berjemur di matahari, sobat KG. Jualan koran ya. Jadi kata kokai itu dulu diucapkan ketika kita bertiga ya, gua, Mimin, dan Firman ya, dipanggilnya Gendui dulu. Kita berpelukan erat, sobat TKG, sambil teriak, tenang, kita orang kokai. Saat itu gue juga ikutan jual koran ya, sobat semua. Jadi arti kokai itu artinya orang yang kaya banget. Sebenarnya kata kokai ini baru tren di era 90-an awal, sobat TKG, gue inget ya. Namun seingat gue, ya karena gue mengalaminya, di tahun 80-an itu udah ada, sobat TKG, tapi nggak terlalu ngetop ya. Lalu di tahun 90-an awal udah cepet hilang dia, terganti dengan kata orkai alias orang kaya. Lalu berganti lagi di tahun 90-an pertengahan itu dengan kata borju. Iya, gitu. Kayaknya asal kata kokai dari Jakarta Selatan deh kayaknya. Gue inget banget ya, radio zaman dulu tahun 80-an itu, kalau dia bilang, halo guys, gitu tuh ngomongnya, lu pade-pade. Lu pade-pade pasti bingung kan? Lu pade-pade inget nggak? Itu tahun 80-an. Namun masih hidup di era 90-an awal ya. Lama-lama hilang, berganti dengan lu semua. Terus berganti lagi dengan guys. Guys. Kayak dulu ya, kalau orang lagi ngeledekin orang tuh, misalnya dia lagi punya pendapat sesuatu yang berbeda, dia bilang, muke gile lo. Muke gile lo. Ah, muke gile lo.
Terus berubah di tahun 90-an jadi muke lu jauh. Nah, itu udah mulai 90-an masuk tahun 2000-an kalau nggak salah. Tapi zaman dulu ya masih sopan Sobat IKG. Nggak kayak anak-anak zaman sekarang ya. Ya nggak semuanya sih ya. Kadang-kadang gue suka denger di kafe manggil temennya dengan panggilan hewan ya. Jadi sudah agak berubah. Pengaruh informasi yang cepat melalui gadget bisa mengubah peradaban manusia, Sobat EKG. Dunia luar makin terbuka lebar dan makin liar. Makanya manusia jadi pada barbar. Manggil teman dengan julukan hewan ya, dengan nama hewan. Makanya kalau sudah kebanyakan dunia luar, ayo Sobat EKG, balik lagi ke alam diri. Sobat semua, segitu dulu ya. Nanti gue bikin lagi ya, Sobat semua. Yang kayak gini gimana, Sobat semua? Kalau misalnya oke, kasih like-nya, kasih komennya. Agar apa? Agar gue bisa tahu bahwa konsep seperti ini juga bisa membawa manfaat buat Sobat semua. Membaca komen. Dan kalau gue jawab ya, kan pertanyaannya bisa jadi uraian yang panjang. Yang gue harap bisa menjadi manfaat buat Sobat semua. Oke Sobat IKG, demikian dari gua. Tenang Sobat IKG, kita orang kokai. Lu buktiin sama diri lu sendiri, bukan sama orang lain. Itu kata Mimin ya, bukan kata gue. Win cepet kawan, menang 100%, persetan logika. Emang kudu gitu.